Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak kelas 5? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum memulai belajar, jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Bertemu kembali dengan Ustazah dalam topik komponen ekosistem di tema 5 subtema 1 muatan IPA di kelas 5, tentunya dengan materi yang berbeda dengan topik sebelumnya. Apa sajakah itu? Yuk kita simak materinya. Yang pertama dengan topik yaitu jenis-jenis makanan pada hewan. Topik yang kedua ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan topik yang ketiga adalah daur hidup hewan. Yang pertama adalah sumber makanan dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber makanan yang sangat penting bagi hewan. Hampir semua bagian tumbuhan dapat dimakan oleh hewan. Bagian tumbuhan yang dapat dimakan yang pertama yaitu bagian batang. Tumbuhan yang dapat dimakan batangnya misalnya padi, jagung, dan bambu. Hewan yang memakan batang padi antara lain sapi, kambing, dan kerbau. Sedangkan hewan yang memakan batang bambu muda adalah panda. Yang kedua adalah buah-buahan. Banyak hewan yang memakan buah-buahan. Buah-buahan yang menjadi makanan hewan misalnya mangga, jambu, pisang, dan pepaya. Hewan yang memakan buah-buahan misalnya kera, kelelawar, monyet, burung jalak, dan burung beo. Yang selanjutnya ada umbi. Umbi adalah tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa tumbuhan. Contoh hewan yang memakan umbi adalah kelinci. Kelinci makanan utamanya adalah wortel. Berikut adalah beberapa gambar contoh dari batang yang dapat dimakan oleh hewan. Ada batang padi, batang jagung, dan batang bambu. Bagian buah-buahan ada mangga, pisang, jambu, pepaya, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari umbi adalah wortel yang biasanya dimakan oleh kelinci sebagai makanan utama. Yang selanjutnya ada biji-bijian. Biji merupakan bagian tumbuhan yang banyak disukai oleh berbagai jenis hewan. Biji-bijian yang dapat dimakan adalah misalnya padi, jagung, dan kacang-kacangan. Contoh hewan yang memakan biji-bijian adalah burung pipit, burung merpati, tupai, dan ayam. Sumber makanan dari tumbuhan yang terakhir adalah daun. Bagian tumbuhan yang paling banyak disukai hewan. Bagian daun misalnya daun jagung, daun nangka, daun tebu, rumput gajah, dan rumput teki. Contoh hewan yang memakan daun adalah sapi, kerbau, kambing, ulat, jerapah, dan belalang. Berikut adalah beberapa contoh gambar biji-bijian. Ada biji padi, biji jagung, dan beberapa biji kacang-kacangan yang lain. Selain itu ada gambar bagian-bagian daun, ada rumput teki, rumput gajah, dan daun tebu. Selain sumber makan dari tumbuhan, maka hewan-hewan yang lain dapat memperoleh sumber makanan dari hewan lain. Sumber makanan dari hewan lain dijumpai pada hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan daging. Contoh adalah elang memakan ular, cicak memakan serangga, dan ular memakan kodok. Topik yang kedua adalah penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora. Herbivora adalah istilah golongan hewan pemakan tumbuhan. Contoh hewannya adalah sapi, kambing, kerbau, rusa, jerapah, gajah, dan lain-lain. Hewan-hewan tersebut memakan bagian tumbuhan berupa rumput dan dedaunan. Berikut adalah beberapa contoh hewan pemakan dari rumput dan dedaunan. Selanjutnya yang kedua adalah bagian herbivora. Contoh hewannya yaitu merpati, tekukur, burung pipit, dan lain-lain.
Golongan hewan tersebut memakan bagian tumbuhan berupa biji-bijian. Berikut adalah contoh beberapa burung yang memakan biji-bijian. Selain burung-burung tersebut, ada juga burung merpati. Kemudian ada juga seekor tupai. Contoh golongan herbivora yang lainnya adalah burung beo dan jalak. Makanan bagian tumbuhan yaitu buah-buahan. Berikut adalah contoh dari gambar burung beo. Selanjutnya ada contoh burung jalak. Contoh kelompok herbivora yang lainnya yaitu ada kupu-kupu, lebah, burung kolibri. Hewan-hewan tersebut memakan bagian tumbuhan berupa bagian bunga yaitu nektar. Berikut adalah contoh dari gambar kupu-kupu yang memakan atau mengambil nektar. Yang selanjutnya ada burung kolibri yang juga mengambil nektar. Yang terakhir contohnya adalah lebah yang sedang mengambil nektar. Golongan herbivora yang lain selanjutnya yaitu adalah contohnya kelinci, memakan bagian tumbuhan berupa umbi-umbian atau wortel. Selanjutnya adalah paruh burung memiliki perbedaan sesuai dengan jenis makanannya. Jenis burung yang memakan biji memiliki paruh pendek dan kuat, sedangkan burung pemakan nektar memiliki paruh yang panjang, kecil, dan lancip. Contohnya ada burung pemakan cacing dan ikan, seperti yang terlihat pada slide. Ada burung pemakan ikan yang memiliki kantung, ada pemakan serangga, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh burung pemakan nektar atau burung kolibri. Selanjutnya adalah hewan-hewan yang termasuk herbivora, umumnya mempunyai gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sementara itu gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Berikut adalah contoh kelompok hewan mamalia seperti sapi, kelinci, kerbau, kambing, dan rusa. Berikut adalah beberapa struktur gigi yang tertera pada gambar slide video tersebut. Kelompok hewan selanjutnya adalah karnivora, di mana golongan hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Sebagian besar merupakan kelompok hewan buas dan liar. Contohnya yaitu ada singa, kucing, harimau, serigala, dan burung elang. Berikut adalah gambar-gambar dari contoh hewan karnivora. Selain contoh hewan tersebut, ada juga contoh burung yang termasuk karnivora. Ada burung elang dan burung pelikan. Burung elang termasuk karnivora karena mempunyai paruh yang tajam, serta memiliki kuku yang tajam. Burung pelikan juga termasuk karnivora karena burung pelikan memiliki paruh yang panjang dan berkantung. Paruh ini berfungsi untuk menangkap ikan-ikan yang kecil. Selanjutnya yaitu hewan karnivora memiliki kuku dan gigi taring yang sangat tajam. Kuku tajam digunakan untuk mencengkeram mangsa, sedangkan gigi taring berguna untuk mengoyak tubuh mangsanya. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi tersebut berfungsi untuk memotong makanan. Berikut adalah gambar susunan dari gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, geraham pada hewan karnivora. Golongan selanjutnya adalah omnivora, di mana omnivora merupakan golongan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Kelompok hewan omnivora ada yang bertubuh besar. Contohnya adalah ayam, bebek, monyet, gorila, beruang, orangutan, dan tikus. Berikut adalah beberapa contoh dari gambar hewan omnivora.
Selanjutnya yaitu ada susunan gigi pada hewan omnivora. Hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sedangkan gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan yang berupa tumbuhan. Selain ketiga penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya di atas, ada beberapa jenis hewan yang memakan serangga. Hewan-hewan itu disebut hewan insektivora. Contoh hewan insektivora ada cecak, tokek, katak, dan laba-laba. Pokok bahasan yang terakhir yaitu daur hidup hewan. Apa saja yang dibahas dalam daur hidup hewan? Perhatikan contoh bagan berikut tersebut. Daur hidup hewan sendiri merupakan seluruh tahapan perubahan yang dialami oleh makhluk hidup selama hidupnya. Ada beberapa hewan yang dalam hidupnya mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah pertumbuhan pada hewan berupa bentuk hewan muda yang berbeda dengan hewan dewasa. Selanjutnya yaitu kita akan bahas satu persatu mengenai metamorfosis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Ciri yang kedua, mengalami tahap pupa atau kepompong. Selanjutnya, contohnya adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Berikut adalah contoh gambar dari metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, dia bermetamorfosis dari telur, kemudian menjadi larva berupa ulat, yang kemudian menjadi pupa berupa kepompong, dan yang terakhir dia akan menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh selanjutnya adalah metamorfosis pada hewan katak, di mana yang pertama hewan katak diawali dari telur, kemudian menjadi berudu, kemudian menjadi berudu 2 kaki dan berudu 4 kaki. Itu adalah sewaktu hidupnya di dalam air. Selanjutnya akan berubah menjadi katak muda dan terakhir akan berubah menjadi katak dewasa yang hidupnya sudah di darat. Contoh selanjutnya yaitu metamorfosis pada hewan nyamuk. Yang pertama diawali dari hewan betina yang bertelur, kemudian menjadi jentik-jentik, kemudian jentik-jentik berubah menjadi pupa atau kepompong, yang kemudian berubah menjadi nyamuk muda, dan yang terakhir menjadi nyamuk dewasa. Tahapan yang paling merugikan pada manusia pada metamorfosis nyamuk adalah ketika menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya, contoh metamorfosis sempurna pada hewan lalat. Yang pertama diawali dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi kepompong, dan yang terakhir menjadi lalat dewasa. Bentuk yang merugikan pada manusia ketika menjadi lalat dewasa. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang metamorfosis tidak sempurna, di mana terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase larva dan pupa, tetapi melalui fase peralihan atau nimfa. Contoh hewannya yaitu kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Berikut adalah contoh tahapan metamorfosis tidak sempurna pada hewan kecoa. Bisa diamati bahwa tidak ada fase larva dan pupa tetapi langsung fase nimfa. Contoh selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna dari hewan belalang. Berikut gambarnya. Yang selanjutnya ada metamorfosis pada hewan capung. Kemudian ada metamorfosis pada hewan jangkrik. Berikut gambarnya.
Selanjutnya adalah sebagian besar selain mengalami metamorfosis, ada beberapa hewan yang tidak mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Bentuk dan struktur hewan saat masih muda dan dewasa tidak mengalami perubahan. Contoh hewannya ada kucing, ayam, bebek, ikan, kadal, burung, dan kambing. Berikut adalah gambar dari daur hidup ikan. Silakan perhatikan gambar pada slide video. Selanjutnya adalah contoh dari daur hidup kadal. Kadal berkembang biak dengan bertelur. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncul kadal muda. Kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap untuk bertelur kembali. Selanjutnya yaitu daur hidup kucing. Diawali dari kucing yang melahirkan, kemudian akan melahirkan anak kucing, sehingga anak kucing mengalami pertumbuhan menjadi kucing muda, dan kucing muda terus mengalami pertumbuhan juga menjadi kucing dewasa yang siap untuk melahirkan kembali. Selanjutnya ada daur hidup ayam, di mana dari anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa atau induk ayam bertelur, mengeluarkan telur ayam, kemudian telur akan menetas menjadi anak ayam. Alhamdulillah, pembelajaran telah usai. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah.